Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala aidan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuhihat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yattawakkalun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Munawwarah, yang kami sama-sama kita muliakan imam kita Ustaz Akmal Sifatullah. Semoga kita semua mendapat keberkahannya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami muliakan, adik-adik yang kami banggakan, bersyukur kita kepada Allah SWT kita didudukkan dalam majelis yang mulia, majelis yang di dalamnya ada para malaikat. Baru saja kita menunaikan sholat agung, sholat yang syarat dengan pahala yang banyak. Dikatakan seandainya tahu keutamaan sholat subuh berjamaah, niscaya kalian akan memenuhi panggilannya walaupun hanya merangkak-rangkak, saking banyaknya pahala. Sholat subuh berjemaah lebih baik daripada ibadah semalam suntuk, Masya Allah. Sholat subuh berjemaah disaksikan oleh para malaikat, Masya Allah. Dan banyak sekali keutamaan sholat subuh berjemaah. Satu langkah menuju sholat berjamaah diangkat derajatnya, dihapuskan satu dosa. Kita hitung Pak, dari rumah sampai sini berapa langkah kita? 100 langkah 100 derajat, 1000 langkah 1000 derajat, 1000 langkah 1000 dosa dihapus oleh Allah. Subhanallah. Allah SWT mencintai hambanya sejauh mana hamba itu mentaati perintahnya. Sholat subuh berat Pak, karena ada kecintaan kita, sebagaimana dibacakan ayat surat Al-Anfal ya Ustaz ya, ayat 2 tadi, bergetar hatinya ketika diucapkan Allahu Akbar. Bukan ketika bergetar kemudian selesai azan langsung tidur lagi, tidak Pak. Bergetar maknanya ada motivasi. Apa perintah Allah SWT ketika Allah dikumandangkan, ketika azan dipanggilnya kita untuk sholat. Maka sebagai hamba mentaati perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Masya Allah. Kemudian kita berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya tiada cara untuk meraih derajat yang mulia di sisi Allah kecuali cara yang diajarkan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu, semua kita alon-alon, angsur-angsur, pelan-pelan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang mulia, judul tausiah singkat pada subuh kali ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal terpenting dalam diri manusia setelah iman adalah taat kepada Allah SWT, takut kepada Allah SWT. Satu anak kecil yang belum sempurna imannya,
Ketika melihat api yang membara, dia tidak takut. Padahal sifat api bisa membakarnya. Ketika dia melewati kolam yang dalam, padahal dia tidak bisa berenang, dia tidak akan takut. Tidak ada rasa takut. Padahal sifat air bisa menenggelamkan. Ketika dia melihat hewan yang buas, dia tidak takut. Padahal bisa diterkamnya dia. Ketidaktakutan anak yang belum sempurna imannya ini, belum sempurna akalnya ini, bukan menunjukkan hebatnya dia, bukan menunjukkan dia kuat, tapi justru anak yang belum sempurna akalnya ini menunjukkan lemahnya dia, belum sempurnanya dia sebagai manusia. Sebaliknya Bapak Ibu hadirin yang mulia, orang yang sudah sempurna imannya, ketika melihat api yang membara dia akan lari, takut terbakar. Ketika melewati jurang, tepian jurang, dia akan hati-hati, takut akan terpeleset dan berbahaya baginya. Ketika akan melintas jalan raya yang penuh dengan lalu lintas, maka dia takut akan terlanggarnya oleh banyaknya kendaraan. Ketika dia ketemu dengan hewan buas, dia akan menghindarinya, takut akan diterkamnya. Ketakutan orang yang sudah sempurna imannya bukan menunjukkan dia lemah, hina, namun sesungguhnya ketakutan orang yang sudah sempurna akalnya menunjukkan bahwa dia sempurna sebagai manusia. Begitu juga Bapak Ibu hadirin yang mulia, ketidaktakutan manusia kepada Allah SWT, ketidaktakutan manusia kepada azabnya, ketidaktakutan manusia kepada siksa kubur, siksa akhirat, ketidaktakutan manusia yang semacam ini menunjukkan bodohnya dia, menunjuknya sempurna jahilnya dia, menunjukkan hinanya dia, menunjuknya sepertinya tahu apa-apa padahal dia tak tahu apa-apa. Sebaliknya hadirin yang mulia, ketika manusia selalu menangis takut kepada Allah atas dosa-dosanya, takut kepada Allah SWT, bukan berarti dia lemah hina di hadapan Allah SWT. Justru dia akan tinggi derajatnya, mulia di sisi Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah SWT orang yang takut kepada Allah SWT. Takut kepada Allah SWT beda dengan takut kepada selain Allah SWT. Takut kepada Allah selalu kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Takut selain Allah kita hindari selain Allah SWT. Hadirin sidang subuh yang dimuliakan Allah SWT, ada 4 kriteria manusia yang menunjukkan ketaatan, ketakutan kepada Allah SWT. Yang pertama, kriteria yang pertama adalah orang yang ketawa ketika melakukan kemaksiatan. Bangga dengan maksiat, diceritakan kemaksiatannya kepada saudara-saudaranya. Ada Pak tipe manusia atau karakter manusia yang seperti ini? Ada. Bangga dengan kemaksiatannya. Hasan Basri rahmatullahi alaih mengatakan, ketawamu ketika melakukan kemaksiatan jauh lebih besar daripada kemaksiatanmu itu sendiri. Makna lebih besar diartikan lebih besar dosanya, lebih besar maksiatnya, karena tidak mengakui, tidak memahami, dan tidak menyesali atas kemaksiatannya itu. Ketawa, bangga. Kemudian yang kedua,
Tipe manusia yang kedua, manusia yang menangisi atas kesalahannya. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuknya. Amin ya rabbal alamin. Menangisi atas kesalahannya, menangisi atas dosa-dosa kita, menangisi atas perbuatannya kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, menyesali sehingga bertaubat dan melakukan kebaikan-kebaikan. Ini ciri-ciri orang yang bertaubat, menyesali atas perbuatannya dan berbuat kebaikan-kebaikan. Tidaklah orang bertaubat dikatakan taubat belum melakukan kebaikan. Sudah berhenti dari kemaksiatan kemudian melakukan kebaikan, itu ciri orang yang bertaubat. Hadirin sidang subuh yang mulia, kemudian yang ketiga yang jauh lebih baik lagi. Karakter yang ketiga adalah orang yang menangisi karena tidak mendapatkan pahala, padahal bukan merupakan dosa. Itu luar biasa. Menangisi tidak mendapatkan pahala, padahal itu bukan merupakan dosa. Tidak sholat tahajud dosa enggak Pak? Tidak dosa. Tapi dia menangis ketika tidak Allah bangunkan di sholat tahajud. Masya Allah. Tidak mendapatkan shot pertama menangis Pak. Berkurangnya pahalanya. Satu shot di depan dengan shot yang kedua jauh antara langit dan bumi. Pahalanya Pak. Kalau bisa diundi berebut Pak. Kecuali sudah penuh, kita mengalah ke belakang. Kecuali Pak. Tapi kalau sengaja masbuk kita ketinggalan, subhanallah. Menangis Pak. Itu kriteria yang kedua. Kemudian yang terakhir, kriteria yang keempat, menangis apakah sholat kita diterima Allah atau tidak. Ibadah kita yang kita kerjakan hari-hari, hadirin yang mulia, diterima atau tidak sama Allah. Kita menangisi Pak. Hari ini orang pede, ibadah kita paling diterima, orang lain enggak diterima. Allahu Akbar. Kita pandang diri kita Pak. Siapa diri kita? Apakah diri kita ini diterima ibadahnya atau tidak? Kalau dibandingkan ibadah-ibadahnya salatus soleh orang-orang terdahulu, para sahabat, tidak ada apa-apanya. Debu perbandingannya kita Pak. Kita debu dibandingkan dengan ibadahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya kriteria manusia yang keempat adalah harap dan takut. Harap dan takut, apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau pun tidak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, maka kita pandanglah, selain kita memandang dunia kita pandanglah akhirat Bapak Ibu sekalian. Sekali-kali kita pandang akhirat. Di sana Allah SWT sudah menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Kita pandang akhirat, Rasulullah SAW sudah menunggu di sana. Kita pandang akhirat, para sahabat Nabi SAW sudah menunggu di akhirat. Kita pandang akhirat, kemungkinan besar orang tua kita sudah menunggu di sana. Kita bisa berkumpul keluarga kita di sana dengan syarat menjalankan agama yang sempurna. Takut kepada Allah SWT. Jangan sampai ketika di akhirat, ketika kita akan mendekati telaga Al-Kautsar, maka para malaikat mengusir kita. Maka Nabi SAW mengatakan, umati, umati, umatku. Hai para malaikat, itu umatku. Maka malaikat katakan, iya, dia umatmu. Tetapi dia melalaikan agama, mengolok-olok agama, meremehkan agama ketika di dunia. Sebagaimana dibacakan Imam tadi, Rabbana absorna wa sami'na farzikna nama solihan inna mukinun. Masya Allah. Ya Rabb, saya melihat
Saya mendengar dengan keyakinan. Kembalikanlah ke dunia walaupun sebentar. Niscaya aku menjadi yang saleh, melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Kata Allah, bala, kalla bal, tidak mungkin. Kita menangis darah, tetesan darah hadirin, air mata darah tidak akan dikembalikan oleh Allah ke dunia lagi. Penyesalan sudah saja. Maka ulama katakan, hadirin terakhir, ulama katakan, bagaimana memandangmu ketika nanti kamu di sisi Allah? Hatimu kepada Allah bagaimana kamu memandang? Ketika dikumandangkan nama Allah, kemudian kamu memuliakannya, mengagungkannya, sungguh di sisi Allah kamu mulia dan agung di sisi Allah. Sebaliknya, ketika kamu meremehkan, merendahkan, mengolok-olok, ketika kumandang Allah dikumandangkan, sesungguhnya hari itu Allah sudah meremehkan kamu, menghinakan kamu, mengolok-olokkan kamu. Mungkin ada hikmahnya, kita sama-sama amalkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita taufik untuk menjadi manusia muttaqi, manusia yang taat kepada Allah SWT. Barakallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.